poinnya Demokrat itu pengen AHY ikut aja. Iya, Entah mau di mana gitu. Cuman secara logis, kalau menurut Bang Jali, Mas AHY pasti dipikir dia nggak tutup mata sama hasil survei. Oh iya. Pasti dia pengen bergabung dengan yang paling potensial. Iya, betul. Itu Mas Ganjar. Nah, walaupun Nasdem sendiri bilang bahwa hak untuk memilih wakil presiden ada di Pak Anies. Iya. Padahal tuh bohong, nggak mungkin. Jadi Om Kimung sebelum ngobrol nih ya kan, buat Sobat Kimung jarang-jarang, bukan jarang-jarang sih, udah lama nggak mau minta subscribe. Oh iya. Gitu, ya kan gitu. Jadi karena ada peraturan baru belum di Indonesia, jadi YouTube itu biar bisa monetize channel YouTube itu minimalnya 500 subscriber gitu. Nah, Kiamtok channel kan baru 450 nih. Jadi yang 49 lagi. Ya, jadi yang buat baru nonton dan belum subscribe ya bantu subscribe aja ya gitu. Jadi biar saling support lah ke depannya. Jadi mau bahas apa ya? Ini kan hari Minggu nih. Ya, hari ini kali. Hari ini ya. Jadi hari ini ada pertemuan yang udah lama dinanti-nantikan lah, karena kan udah direncanakan apa ya, jauh-jauh hari lah bahasa kasarnya gitu. Itu antara PDIP dan juga Demokrat. Iya. PDIP. Jadi PDIP itu melalui perwakilannya itu Ketua DPP ya. Iya. Ketua DPP dan juga Ketua DPR saat ini itu Ibu Puan Maharani bertemu dengan Ketum Demokrat dan anak mantan presiden itu Mas AHY. Nah, jadi pertemuannya ini sebenarnya Bang Jali juga belum nonton sih. Bang Jali belum nonton gitu. Om Kim udah nonton? Udah. Hasil pertemuannya apa, cuman apa ya, wawancara pers doang? Ya, kalau menurut Om Kimung basa-basi. Basa-basi ya, masih wawancara persnya doang ya. Ya, basa-basi. Jadi pembahasan dalamnya kita belum tahu ya. Saling umpan aja. Saling umpan, mau lihat sampai mana. Kalau orang kata lagi jatuh cinta mah jajak-jajakin dulu. Iya, jadi untuk isi totalnya kita belum tahu kan. Kita kan belum ya gitu. Dan jadi memang nggak diungkapkan di situ. Iya itu. Jadi kita cuman apa ya, membahas yang kemungkinan ke depannya kayak gitu. Kita bahas gitunya ya. Ini menurut Bang Jali dulu ya gitu. Jadi menurut Bang Jali ini pertemuannya sebenarnya bisa dibilang bagus buat dari sisi Demokratnya. Gitu. Kenapa? Bagus karena ini mematahkan stigma di mana terkesan PDIP dan Demokrat itu selalu berjarak, selalu berlawanan. Karena kan disebabkan oleh masa lalu, kita bahas masa lalu ya, itu di mana Ibu Mega sama Pak SBY ada clash lah, gitu, ada perbedaan seperti itu. Tapi sekarang bertemu, tapi melalui kedua anaknya nih, ya kan, melalui ada anaknya. Entah apa yang dibahas ya Bang Jali nggak tahu. Cuman yang Bang Jali sempat tonton di sesi tanya jawab dengan wartawan itu, intinya ingin pemilu ini damai, ya kan, jujur dan adil kayak gitu. Ini sebuah pesan positif supaya di mana banyak isu-isu beredar bahwa akan dijegal lah, akan dicurangin lah gitu ya kan. Jadi ini bisa mematahkan stigma-stigma ke depannya sih. Jadi untuk saat ini sih menurut Bang Jali poin bagusnya untuk Demokrat sejauh ini ya. Nah, kalau Om Kimung ngeliatnya dari sisi apa nih? Sobat Kimung, ini barusan Bang Jali ngungkapin ya. Kalau Om Kimung bilang Bang Jali anak muda polos. Politik itu kejam, men. Jadi terlihat mending tampang polos tapi kejam. Daripada tampang kejam tapi dikadal-kadalin. Ya gini ngeliatnya. Iya. Ngeliatnya gini Bang Jali. Nah, itulah politik. Politik pada saat menginginkan sesuatu, dia bermuka manis. Sekali lagi Om Kimung katakan seperti itu, kenapa? Tadi Bang Jali bilang pada saat press conference ada supaya pemilu ke depan damai. Nah, poinnya seperti itu. Dan memang pengennya juga kita pemilu ke depan itu damai. Jangan sampai ada clash lah. Nah, jangan sampai ada yang bilang katakan jegal menjegal. Padahal yang menyebarkan isu jegal menjegal kita udah tahu lah siapa dong. Sebut dong. Ya dari yang bertamu gitu, yang datang gitu. Ya itu isunya dari ini ya, dari isu yang ada gitu. Dan itu menurut Om Kimung peristiwa hari ini, apalagi ada ya Mas AHY bilang semacam apa ya, jadi Mas AHY bilang gini, Bang Jali,
oh Mbak Puan larinya jauh loh, lebih jauh dari saya 7 kilometer. Kalau Om Kim menyiratnya dia seolah-olah merendahkan diri bahwa Mbak Puan itu pengalaman untuk berorganisasi itu. Jadi tulisan gue butuh pengalaman loh, Mbak Puan tolong loh, kita bantu saya untuk sama-sama mengarahkan ke arah lebih baik. Kalau Om Kim melihatnya seperti itu. Tapi kembali Sobat Kimong, ini historisnya dua partai ini adalah menurut Om Kimong dua partai yang punya nostalgia yang sangat apa ya, menurut Om Kimong tidak bagus lah. Jadi Om Kimong pernah bilang waktu itu di sebuah konteks sebelumnya, itu kejadiannya 2004 ya, 2004 akhirnya Pak SBY membentuk partai yang sebelumnya ada clash yang lagi-lagi Pak SBY mencoba memainkan di sini seolah-olah peristiwa yang lalu bisa makin lagi, yaitu terjolimi. Jadi pada saat rapat kabinet Pak SBY keluar dan akhirnya masyarakat simpati ya copot, pause dulu. Jadi sorry tadi ada peristiwa dikit. Oke, tadi masa lalu. Masa lalunya itu punya historis yang tidak baik. Punya sejarah tidak baik di tahun 2004. Pak SBY naiknya itu karena ada merasa dijolim dan rakyatnya merasa, ini nih calon pemimpin. Dan saat itu ya, Om Kim juga waktu itu juga buru-buru tuh daftar tuh sebagai anggota Demokrat. Nah, masa lalu itu sudah berjalan hampir 20 tahun dan itu induknya emak sama bapak Ibu Mega dengan Pak SBY. Nah, sekarang ini dicoba merajut kembali yang udah benang-benang yang kusut dengan anaknya nih. Tapi tetap luka lama nggak bakal bisa hilang. Luka lama nggak bakal bisa hilang. Cuman kalau memang ini itikat baik dan benar-benar baik, ya Om Kim sih, senang banget. Karena inilah yang disebut negarawan. Udahlah yang lalu biar berlalu, kedepannya seperti apa. Tapi lagi-lagi politik itu nggak seperti yang kita lihat. Tidak seperti yang kita lihat. Artinya ada apa di balik itu? Apalagi di situ ada sekjen dari PDIP sama sekjen dari Demokrat. Artinya ada deal yang akan lakukan transaksi. Dan Pak AHY bilang ini pertemuan pertama setelah 20 tahun hilang, dan mungkin ada pertemuan selanjutnya. Artinya ada hal-hal tertentu yang akan dinegosiasi. Ini Om Kimong jujur Bang Jali cuman pengen ini, itu cuman kayak ngebahas masa lalu gitu. Bang Jali pengen kita lihat ke depan gitu. Seandainya ada masa lalu yang sulit dilupakan, harusnya sih dari sisi Demokrat dan juga PDIP nggak mungkin mau bertemu. Kalau belum ada rasa sakit hati. Kalau masih ada rasa sakit hati ya gitu. Lagi kepentingan Bang Jali, sakit hati tetap ada. Benar gitu. Jadi ini mencoba mengesampingkan sakit hatinya dulu demi kepentingan partainya gitu. Makanya tadi di awal kenapa bilang good buat Demokratnya, karena ini terkesan Demokrat ini udah bisa lebih cair. Begitupun PDIP gitu. PDIP kan selama ini terkesan arogan bisa dibilang arogan karena bisa bilang tidak menerima koalisi seakan-akan ya gitu. Ini lebih cair setelah rakernas PDIP gitu. Nah, ini kedepannya yang pengen Bang Jali tafsir adalah penjajakan. Ini Bang Jali nggak mau bahas masa ininya nih. Itu udah umum lah. Itu udah orang-orang udah tahu gitu. Kita kan pengen kedepannya gimana gitu politik kita. Kalau dibilang politik kejam ya iya ya, semua orang juga udah tahu kejam itu. Kalau dibahas kayak gitu. Ini apa yang diinginkan oleh Demokrat? Ya kan, pertama dari sisi Demokratnya dulu, karena yang membutuhkan pihak yang membutuhkan adalah yang Bang Jali lihat adalah Demokrat. PDIP kan secara pilpres dia sebenarnya udah bisa sendiri. Dia cuman memastikan kawan siapa yang bisa memperbesar peluang menangnya kayak gitu. Untuk strategi partai pileg udah punya masing-masing caranya kayak gitu. Nah, ini Demokrat ini kan pengen sukses juga di pilpresnya dengan menempatkan Pak AHY di posisi cawapres kayak gitu. Dari sisi koalisi perubahan, kita udah bahas ya, koalisi perubahan kan Demokrat menekan terus nih untuk si Nasdem supaya cepat-cepat mengumumkan cawapresnya. Dengan bahasa politiknya ya udah lu sama gue duetin gitu. Ini artinya kan Mas AHY ngeliat kayaknya gua nggak dipilih. Karena kan Nasdem beberapa kadernya bilang dipaksa lah gitu. Jadi udah mulai ada kerenggangan kayak gitu. Nah, Demokrat mencoba cari jalan keluar supaya Mas AHY bisa dapat
bisa ikut serta lah kayak gitu. Yang hebatnya menurut Bang Jali adalah langkah pertamanya adalah PDIP yang disasar. Padahal potensi-potensi masih ada Gerindra, masih ada Golkar. Kenapa PDIP? Gitu. Ini yang smart move menurut Bang Jali. Tapi apakah itu bisa terjadi dan bisa diterima oleh PDIP? Ini agak sulit karena Mas Ahaye sendiri sejauh ini menurut Bang Jali adalah benar-benar bertolak belakang balik lagi dari sisi masa lalunya gitu. Ya kan kayak gitu. Jadi karena kedua partai ini kan pernah leading, pernah megang pemerintah Demokrat dengan Pak SBY-nya, sekarang Pak Jokowi. Jadi kedua tim udah benar-benar pengalaman gitu. Apakah bisa bersatu untuk periode selanjutnya? Ini agak sulit gitu ke depannya. Jadi potensi Pak Ganjar di PDIP dan Mas Ahaye bergabung itu sulit gitu. Jadi kemungkinan ini cuma silaturahmi aja. Gitu. Tapi pesan positifnya adalah mereka sudah menyatakan statement pemilu ini harus damai. Itu jadi lebih mencairkan suasana politik yang bisa dibilang beberapa belakangan sempat memanas dengan isu-isu penjagalan pemilu. Itu sih minimal sejuk ya. Iya gitu, kalau bahasanya minimal sejuk lah. Ya jadi gini Bang Jali, ya ini kalau menurut Om Kim ini lagi-lagi sisi pandang Om Kim ya. Bisa jadi kejadian tadi pagi adalah undangan atau yang punya inisiatornya ada di PDIP. Oke. Tapi momen ini dimanfaatkan sama AHY. Iya. Dimanfaatkan dalam arti kata mau menunjukkan power loh. Jadi peristiwa dari Pacitan setelah pulang kan ada desakan dari partai kadernya supaya diumumkan loh. Ternyata tidak diumumkan. Nah, kenapa tidak diumumkan? Karena Nasdem juga Pak Surya Paloh juga masih ragu nih. Kenapa? Apa yang pernah diberikan SBY Demokrat dengan partainya ini? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk menekan gitu loh. Nah, sedangkan PKS kan udah nggak punya lah, belum ada lah. Nah, tiba-tiba ujung-ujung menekan. Nah, posisi kejadian pagi hari ini adalah apa ya? Power yang menunjukkan kekuatan gitu loh. Siapa? Loh. Demokratnya? Si AE-nya, cepet lo umumin loh. Untuk ke Nasdem ini ya? Untuk koalisi perubahan. Iya, untuk Nasdem ke PKS koalisi perubahan. Umumkan loh. Segera umumkan. Kalau gue nggak rapat nih. Tergantung gue deal-dealan nih. Gitu loh. Makanya tadi pembicaraannya tidak untuk mengarah ke sana. Makanya Pak Ahaye bilang ini pertemuan pertama setelah 2 tahun, setelah 2 dekade hilang. Ini pertemuan pertama dan mudah-mudahan berkelanjutan. Ini sinyal artinya ayo dong. Gitu loh. Ada penekanan di sana. Tergantung lagi nih. Nasdem melihat pertemuan hari ini seperti apa. Nah, walaupun Nasdem sendiri bilang bahwa hak untuk memilih wakil presiden ada di Pak Anies. Padahal tuh bohong, nggak mungkin gitu loh. Kalau menurut Om Kim ya. Nah, hal seperti ini dimanfaatkan dari AHY Demokrat. Nah, PDI juga mengambil momen. Loh, gue pengen coba goyang loh. Supaya nanti ini kalau di sana goyang, di sini kan udah aman nih. Kalau kemungkinan untuk diambil sama PDI itu sejarahnya historisnya belum pernah nasionalis dengan nasionalis. Yang sepengetahuan Om Kim ini ya, nasionalis dengan nasionalis belum Om Kim belum tahu. Tapi kalau itu terjadi ya berarti ada perubahan. Yang biasanya nasionalis dengan religius gitu. Seperti Bang Jali. Jadi ini peristiwa ini ya seperti biasa saling inilah gitu. Gitu. Tadi Bang Jali setuju itu ada undangan dari PDIP bahwa karena saat lagi ada rakernas kalau salah Mbak Puan sempat bilang Mas Ahaye disinggung potensi jadi cawapres gitu. Itu kan sentilan dimana kayak loh kok bisa-bisanya nyebut nama Demokrat, nama Mas Ahaye gitu, dimana yang kita tahu itu sisi yang berseberangan dengan PDIP gitu. Jadi ya strateginya benar kata Om Kimong, ini undangan dari PDIP bisa jadi dan direspon. Kalau orang bahasa orang mancing, umpannya kemakan. Iya, betul. Umpannya kemakan gitu. Nah, tinggal yang makan umpannya ini bisa ketangkap apa enggak, gitu ya kan? Pertanyaannya ini, karena apa? Poinnya Demokrat itu pengen AHY ikut aja, entah mau di mana gitu. Cuman secara logis, kalau menurut Bang Jali, Mas AHY pasti dipikir dia nggak tutup mata sama hasil survei. Pasti dia pengen bergabung dengan yang paling potensial. Itu Mas Ganjar, gitu ya kan, gitu. Mungkin kedepannya bakal bersilaturahmi dengan Gerindra, Golkar, kita nggak tahu nih. Karena yang jelas Demokrat ngelihat
koalisi perubahan ini bakal berubah. Ya, Koalisi perubahan ini bakal berubah. Iya banyak komposisinya gitu ya. Hari banyak ganggu dia. Jadi mungkin kedepannya bisa ketemu Golkar, bisa ketemu Gerindra gitu. Nanti setelah ketemu semuanya, baru udah tinggal dia mau milih kemana. Betul. Gitu. Ini yang gamblang politik. Milih dengan arti kata mana yang lebih menguntungkan. Betul gitu. Karena kan dia yang pilpres sekarang bukan pilpres, pemilu sekarang semuanya kan. Semuanya gitu, ya kan. Semua Gitu. Ya, jadi ini benar-benar pertemuan yang baik buat kedua pihak. Yang diduga adalah, bukan diduga ya, yang tertekan adalah posisi dari koalisi perubahan. Koalisi perubahan. Terutama dari Nasdem dan juga PKS gitu. Nah, ini bahkan PKS saja udah mulai kabur nih ya. Mau kemana dia nih? Gitu. Udah gitu. Ya kan gitu. Nah, berarti yang ditinggalkan adalah Nasdem gitu. Jadi memang semua untuk apa ya, jelang pendaftaran ini yang langkahnya paling buruk jelang pendaftaran adalah Nasdem karena menurut Bang Jali ya kayak gitu ya. Ya jadi gini Bang Jali, ya Nasdem ya terburu-buru dan beberapa peristiwanya akhirnya terpuruk gitu. Karena buru-buru dan setelah mencalonkannya tidak ada pergerakan yang baik gitu. Iya, tidak ada pergerakan yang baik, cuma adanya mengajak Pak Anies untuk berkeliling-keliling daerah gitu, sama nama kader-kader partainya. Iya. Jadi gini, Bang Jali, peristiwa hari ini itu pasti semua partai akan melihat. Oke. Golkar, Pasti. Gerindra itu akan melihat, dan partai-partai yang lainnya. Tapi lagi-lagi posisi AHY ini adalah tidak begitu. Jadi dulu kadernya partainya ini itu punya masa lalu yang suram dengan partai-partai yang lain. Artinya tidak bersahabat dengan baik dengan Pak Surya Paloh, dengan yang lainnya gitu. Cuman AHY ini kan masih ada nih elektabilitasnya nih. Berarti dilirik nanti nih. Nah, dia partai-partai yang lain lihat nih, kejadian ini ada apa sih? Ternyata kan tidak ada apa-apa, cuma bahasa politiknya ya cuma biasa lah, cuma makan, ngopi segala macam, lari pagi segala macam. Nah, di situ bisa jadi nanti Gerindra dan Golkar bisa jadi diundang juga nih. Bisa jadi. Memang masih jelang-jelang ini bisa semua. Bisa jadi supaya kan elektabilitas partainya ini. Bisa jadi Erlangga kan masih diserahkan sama dia nih. Golkar masih diserahkan sama Pak Erlangga. Bisa jadi Pak Erlangga, gue juga udah desakan dari ini nih, dari partainya nih. Gue harus calonin lah wakilnya Pak AHY. Kan bisa aja. Bisa aja dia begitu. Nah, atau Pak Prabowo sendiri gitu. Jadi ini masih liar, Pak. Masih liar. Kita anggap Mas AHY ikut kontestasi pilpres, yang posisinya udah pasti adalah cawapres. Menurut Om Kimung deh, ini pertanyaan Bang Jali ya, cocoknya Mas AHY kemana? Ini nggak potensi ada 4 poros. Anies AHY di koalisi perubahan, Prabowo AHY dengan Gerindra ya kan, dengan Golkar Erlangga AHY dan juga Ganjar dan AHY gitu. Yang paling mungkin Mas AHY berpasangan dan menang itu dengan siapa kalau menurut Om Kimung? Ini kalau Om Kimung dibalik Bang Jali. Ini kan cocoknya Mas AHY sama siapa? Pertanyaan kalau Om Kimung balik. Kira-kira ada partai nggak yang cocok sama Mas AHY? Karena kan ini konteksnya lagi bahas Demokrat. Lagi bahas Demokrat. Gitu. Jadi belum tentu partai mau gitu loh. Kira-kira ya pertanyaan bukan itu. Anggaplah semua mau. Anggaplah semua. Cocoknya sama yang mana? Ini kan pertanyaan Bang Jali. Pertanyaan liar gitu. Pertanyaan yang ngawang gitu lah. Kalau ditanya cocok sama yang mana, yang elektabilitas tinggi. Kalau dia mau keangkat, mana jawabnya lihat elektabilitas yang tinggi sama Pak Ganjar. Karena dia ke bawah dengan Pak Ganjar, bukan dengan dianya. Kalau Pak AHY sendiri, ini di mata partai yang lain belum ada nilai jual yang lebih, gitu loh. Tapi kalau cocok sama mana, ya sama yang elektabilitas tinggi dong. Artinya kalau dia menang pun bukan karena AHY-nya, karena elektabilitas tingginya gitu. Kalau anggap Demokratnya deh, tanpa AHY menjadi capres atau cawapres, Demokrat jika ingin suara terangkat kan udah terpuruk nih dari pemilu kemarin nih, dia harus bergabung ke koalisi mana? Di PDIP juga. Jadi gini, ini menurut sudut pandang Om Kimung ya. Dia bergabung kemanapun, mau ke PDIP, mau ke Gerindra, mau ke Golkar, orang awam
termasuk Ongki mau melihatnya bahwa partainya ini sudah Rusak. sudah cacat. Katakan tidak pada korupsi. Iya. Ternyata hampir semua yang mengatakan tidak itu pada korupsi. Oke. Jadi kalau Mourinho dengan PDIP pun yang udah mengangkat gini, ini tidak akan terjual ke bawah ke angkat. Iya, malah PDIP bisa ini. Malah PDIP yang bisa Tergerus bersih ya? gitu. Oh, bisa tergerus kalau gabung. Enggak. Oh. Orang udah berdiri sendiri gitu. Oh, gitu ya. Berdiri sendiri karena dia tahu gitu. Dan ini kemanapun juga belum ketemu. Makanya kenapa koalisi perubahan masih ragu nih? Iya, karena ini gitu masih terus mau nggak mau ada satu-satunya dari semua kader Demokrat itu stop buat lakukan yang terbaik di tingkat bawah, lakukan perubahan-perubahan bahwa kami udah tidak lagi loh, tidak seperti dulu, kami ini yang terbaik. Kalau itu dilakukan, insya Allah pelan-pelan, tapi bukan saat ini. Saat ini udah mepet nih waktunya nih. Mau dia akan mulai dari awal lagi, dari sekarang lagi. Karena apa? AHY ini punya potensi, pendukungnya masih ada, pendukungnya masih ada, dan yang kecewa itu pada saat nanti, oh iya, rupanya beda loh, dipimpin sama bapaknya, dipimpin sama AHY lebih bagus. Nah itu yang harus jadi kalau yang tahun ini, udahlah, ikhlas-ikhlas aja lah, lepas gitu. Kalau kata Om Kim, yang penting ramein aja ya. Iya, ramein aja. Kayak kemarin aja udah, pokoknya ramein aja dulu. Gitu loh, jadi terserah nanti mau menangnya. Tapi kalau untuk menang ya tipis aja, udah rame aja dulu. Karena lagi enak nih pemilu ini nih. Iya, jadi kalau untuk konteks Mas Haye ini maaf ya, terlalu gampang untuk diprediksi untuk ngebahas politiknya ya. Beda sama pembahasan Mas Anies yang Mas Haye kan secara power, secara nilai jual masih rendah. Jadi mau ngulik-ngulik lebih jauhnya agak sulit nih gitu. Udah. Paling mungkin ada Demokrat adalah bergabung dengan koalisi yang berpotensi menang dan tidak menawarkan Mas Haye sebagai capres atau cawapres. Ya minimal dapatlah menteri, jatah menteri. Jadi mulai start dari misalnya kalau awal Demokratnya ada 3 menteri misalnya, gitu ya. Dengan catatan menteri yang dititipin jangan yang kayak kemarin, takutnya kayak kemarin lagi. Katakan tidak, ternyata iya. Ya kan itu balik kadarnya. Gitu. Iya. Terus nih. Iya. Sobat Kimung, tadi Bang Jali bilang kembali ke kadernya. Iya. Ini kalau Om Kimung bilang enggak. Karena apa? Partai itu pasti bisa secara organisasi dia kan tahu loh. Iya. Ini potensi, ini enggak, ini berbahaya, ini enggak. Nah, ini kayaknya Om Kim mau melihatnya adalah Partai Demokrat ini tidak secara konsisten untuk melihat kaderisasinya. Di OKK-nya nggak jelas, organisasi kaderisasi dan keanggotaannya harusnya dikuatin gitu. Ini di konten selanjutnya deh, habis ini. Kita bahas partai ya. Jadi supaya enak potongnya. Jadi setelah ini video selanjutnya mau ngebahas soal apa ya? Cara berorganisasi dengan partai deh, strukturnya ya gitu ya. Jadi itu aja, sekian untuk video kali ini. Tolong bantu subscribe ya, supaya bisa berkembang. Jangan lupa like, komen gitu. Jadi supaya bisa berkembang lah ke depannya jelang pemilu 2024. Oh ya, Bang Jali, next kapan-kapan kita buat live ya. Iya, gitu. Jadi kalau lagi ini bisa ini, tapi ntar kita kasih jadwal. Jadi supaya yang nonton tahu tahu jadwal live-nya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.